Shalom buat anak-anak Miss Riris. Hari ini kita masuk ke pembelajaran pendidikan agama Kristen dan kita masih melanjutkan bab yang minggu lalu, yaitu tentang lanjutan dari bab yang ke-13 tentang karya Allah dalam membaharui kehidupan. Kita masih bisa tetap melihat dari bahan Alkitab kita, Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, dan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Nah, kita akan melihat hidup baru, artinya melakukan kehendak Allah. Yang pertama, kehendak Allah dinyatakan di dalam Alkitab. Menurut surat 2 Timotius 3 ayat 16, tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dalam rangka memahami dan menerima apa yang diperintahkan Allah dalam Alkitab, tiap orang percaya membutuhkan pembaharuan akal budi. Tanpa akal budi yang diperbaharui, sulit bagi kita untuk memahami perintah Allah yang ada pada Alkitab. Bayangkan, ada banyak pernyataan yang begitu keras menyangkut perintah Allah yang merupakan kehendaknya. Misalnya, mengenai penyangkalan diri, kasih, mengasihi musuh, kesucian, tampar pipi kiri berikan pipi kanan, jangan menghakimi sesama, juallah segala hartamu dan berikan kepada orang-orang miskin, dan lain-lain. Masih banyak lagi di dalam Alkitab kita. Nah, yang kedua, bagaimana menerapkan kebenaran Alkitab pada situasi-situasi yang baru yang mungkin atau tidak mungkin dibahas secara jelas dalam Alkitab. Alkitab tidak memberitahu kita siapa yang layak menjadi teman, sahabat, bagaimana belajar dengan baik, bagaimana mewaspadai pornografi dan penggunaan alat-alat komunikasi secara bijak, bagaimana memanfaatkan media sosial dengan baik seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Bagaimana caranya menghindari tekanan dari teman-teman, bahkan menghadapi kekerasan. Nah, Alkitab mengajarkan banyak prinsip dasar yang dapat kita gunakan dalam menghadapi setiap situasi, terutama dalam memutuskan apa yang akan kita lakukan. Nah, pada kondisi inilah orang percaya membutuhkan pembaharuan akal budi dan hati nurani sehingga kita mampu memahami perintah Allah dalam Alkitab dan menerapkannya dalam hidup kita. Nah, ketiga, sediakan waktu yang berkualitas untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Melalui perenungan yang mendalam, tiap orang percaya memiliki kesempatan untuk lebih memahami perintah Tuhan baginya. Dengan demikian, mereka mampu menerapkan dalam kehidupan. Perenungan itu juga memotivasi kita supaya merenungkan tiap keputusan, kata dan tindakan yang hendak dilakukan. Banyak kesalahan terjadi karena orang berkata-kata dan bertindak secara spontan tanpa merenungkan dahulu apa yang akan diucapkan maupun dilakukan. Banyak kata dan tindakan yang jahat lahir dari sikap spontan karena dipicu oleh kemarahan ataupun kekecewaan. Ada nasihat yang mengatakan jangan membuat keputusan ketika sedang marah. Seseorang diminta mengambil waktu dan merenung, berpikir dengan bijak sebelum mengambil keputusan. Nah, di sini ada 3 tadi. Yang pertama itu, kehendak Allah dinyatakan dalam Alkitab. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwasanya Allah bermanfaat untuk mengajar, benar. Menyatakan kesalahan, benar. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita sering sekali ditegur. Kemudian untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, hal ini kita harus lakukan. Bagaimana ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu kesalahan dan kita hendak menegur mereka, bukan mendiamkan mereka, bukan menutupi pelanggaran mereka, bukan bagaimana caranya untuk
berkompromi terhadap dosa. Dan yang kedua itu bagaimana menerapkan kebenaran Alkitab pada situasi-situasi baru yang mungkin atau tidak mungkin dibahas secara jelas di dalam Alkitab. Sering sekali orang bisa masuk penjara hanya karena tidak memahami cara bersosial media yang baik. Dia dengan gampang membuat status yang membuat orang lain sakit hati. Contoh, sering sekali terjadi ada yang mengejek salah satu marga dan akhirnya dia masuk bui. Nah, itu artinya dia tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Bisa saja orang ditangkap hanya karena dia menyebarkan video-video yang tidak senonoh, contohnya video-video pornografi. Nah, akhirnya apa? Dia bisa masuk ke dalam sel hanya karena perlakuan yang menurut dia itu sangat tidak wajar menurut dia. Tetapi ada orang yang dibuat terkecoh untuk itu. Banyak hal-hal ini dilakukan oleh seperti artis, ya. Artis sering sekali menggunakan itu sebagai alat untuk jual diri, ada. Tetapi sosial media itu bukan hanya digunakan secara untuk negatif, positif juga bisa. Kita bisa menggunakan Facebook ataupun WA ataupun Twitter ataupun yang lainnya sebagai alat untuk menyebarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu bijaklah di dalam menggunakan media sosial. Buatlah media sosial itu mengarah ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Dan yang ketiga, sediakan waktu yang berkualitas untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, untuk itu kita harus mampu mensejajarkan. Kalaupun kita tidak mampu, kita harus bisa memilah-milah mana hal yang baik, yang pantas untuk dibuat, dan mana yang tidak pantas untuk dibuat. Untuk itu, diharapkan kepada anak-anak semua, marilah kita boleh tetap bermedia sosial yang baik, yang positif. Jangan menggunakan media sosial ke arah yang negatif, tetapi lakukanlah itu ke arah yang positif. Untuk itu diharapkan kepada semua anak-anak Miss Riris, tetaplah menjadi orang-orang yang bijak di dalam menggunakan sosial media. Nah, untuk itu sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.